wabarakatuh. Di sini saya Linda Jua Kirana, MPM 1911-090091. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kinetik gas. Nah, sebelum kita masuk ke teori kinetik gas, kita harus mengetahui 6 sifat gas ideal. Yang pertama yaitu tersebar secara merata, yang kedua ukuran gas sangat kecil, yang ketiga berlaku hukum Newton tentang gerak, yang keempat terjadi tumbukan lenting sempurna, yang kelima bergerak secara acak, dan yang keenam gas tidak tarik-menarik. Nah, sebelum kita masuk ke teori kinetik gas ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang penurunan rumus tekanan pada gas. Nah, rumus tekanan pada gas ini yang akhirnya akan bersatuan Newton per meter kuadrat atau Pascal atau atmosfer atau bar. Nah, pemisalannya pada tekanan ini akan kita bahas pada ruang atau sebuah ruangan yang berbentuk kubus. Nah, kita masuk ke ruangan yang berbentuk kubus ini. Dalam ruangan ini terdapat partikel-partikel gas yang bergerak acak dengan V yang sama. Namun, untuk penurunan persamaan ini, kita tinjau untuk satu partikel gas terlebih dahulu dan untuk satu sumbu, yaitu sumbu X. Nah, kita hubungkan ke impuls. Nah, impuls I itu sama dengan delta P. Impuls ini merupakan perubahan dari momentum sehingga menjadi F sama dengan delta T. Nah, F sama dengan delta T ini kita turunkan lagi menjadi M dikali V. Nah, yang kita tahu bahwa di sini bentuk kubus ini V-nya terdapat dua, yaitu V negatif dan V positif, sehingga V2X min V1X, sehingga nilai F sama dengan delta T sama dengan 2mV. Nah, ini untuk persamaan 1. Nah, kemudian pada persamaan ini, yaitu sebuah partikel gas ini bergerak dengan kecepatan yang sama atau tetap, berarti termasuk dalam gerak lurus beraturan. Nah, dalam GLB, untuk mencari jaraknya yaitu S sama dengan V dikali delta T. Yang kita tahu S bahwa nilai S ini sama dengan 2L karena kita menggunakan ruang berbentuk kubus, sehingga 2L sama dengan V dikali delta T. Kemudian delta T sama dengan 2L per V. Nih, untuk persamaan 2. Nah, setelah itu dari persamaan 1 dan 2 kita substitusikan sehingga menjadi F sama dengan 2L per V sama dengan 2mV. Nah, kemudian kita coret sehingga menjadi F sama dengan mV kuadrat untuk persamaan 3. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan antara gaya dan tekanan. Yang kita tahu bahwa tekanan yaitu P sama dengan F per A, di mana F sebagai gaya dan A sebagai luas menampang. Ini untuk persamaan 4. Kemudian, dari persamaan 4 ini akan disubstitusikan ke persamaan 3. Sehingga P AL sama dengan mV kuadrat. Nah, ini di mana A ini sebagai luas menampang dan atau volume, sehingga kita bisa turunkan bahwa P V sama dengan mV kuadrat. Ini untuk persamaan 5. Kemudian kita akan meninjau untuk sumbu X dan Y dan Z. Kemudian kita masuk Vx sama dengan Vy sama dengan Vz sama dengan V. Nah, untuk V rata-rata sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ditambah Vz kuadrat. Nah, sehingga untuk V rata-rata sama dengan akar 3V kuadrat. Nah, kemudian
Ini bisa juga menjadi V kuadrat sama dengan 1/3 V rata-rata kuadrat. Ini untuk persamaan 6. Kemudian dari persamaan 5 dan persamaan 6 kita substitusikan. Jadi P V sama dengan M/3 V rata-rata kuadrat. P sama dengan 1/3 M V rata-rata kuadrat per V. Ini, rumus ini untuk tekanan satu partikel gas. Nah, kemudian pada rumus ini kita masukkan untuk N jumlah partikel gas sehingga rumus P menjadi P sama dengan 1/3 NM V rata-rata kuadrat per. Kemudian kita akan masuk ke dalam hubungan energi kinetik. Nah, untuk rumus hubungan energi kinetik ini EK rata-rata sama dengan 1/2 M V rata-rata kuadrat. Nah, M V kuadrat sama dengan 2 EK rata-rata. Nah, kemudian kita substitusikan pada bagian rumus tekanan partikel gas ke persamaan ini. Nah, sehingga P sama dengan 1/3 N2 EK rata-rata per V, sehingga P sama dengan 2/3 N EK rata-rata per V. Ini untuk rumus tekanan yang dihubungkan dengan energi kinetik. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam hubungan energi kinetik dengan suhu mutlak atau T. Nah, pada suhu mutlak ini akan bersatuan dalam bentuk Kelvin. Nah, untuk rumusnya yaitu P sama dengan 3/2 N EK rata-rata per V. Kita ingat terlebih dahulu pada persamaan umum gas yaitu PV sama dengan NKT dengan N sebagai bilangan Avogadro, dengan K sebagai konstanta dan T sebagai suhu. Nah, kemudian kita substitusikan pada persamaan ini dengan persamaan ini sehingga mendapatkan rumus 2/3 N EK rata-rata per V dikali V sama dengan NKT. Ini bisa dicoret, ini dicoret, sehingga EK rata-rata sama dengan 3/2 KT. Ini untuk rumus EK rata-rata dalam satu partikel. Nah, untuk N jumlah partikel yaitu rumusnya menjadi EK rata-rata sama dengan 3/2 NKT. Nah, atau EK rata-rata menjadi 3/2 NKT. Nah, ini untuk rumus gas yang dihubungkan dengan suhu. Nah, yang kita tahu bahwa hubungan EK dengan suhu itu sebanding. Apabila suhunya naik, maka nilai EK-nya akan naik. Nah, di situ setelah ini kita akan membahas tentang kecepatan efektif atau RMS. Kita hubungkan antara energi kinetik rata-rata dengan suhu. Yang pertama, EK rata-rata sama dengan setengah MV kuadrat sama dengan 3/2 nRT. Nah, untuk VRMS, sehingga pada rumus ini untuk VRMS-nya, VRMS sama dengan akar 3 nRT per M. Nah, kemudian yang kedua kita hubungkan karena M hubungannya dengan N, sehingga N itu kan mol. N itu sama dengan GR per MR, atau ini GR ini sebagai massa. Nah, sehingga VRMS sama dengan
akar 3 M per MR dikali RT per M. Ini bisa dicoret sehingga V RMS pada bagian ini menjadi 3 RT per MR. Nah, kemudian kita masuk ke yang nomor 3 pada nilai ini sehingga PV sama dengan NKT sama dengan NRT. Nah, untuk V RMS dari rumus ini menjadi V RMS sama dengan akar 3P dikali V per M. Nah, kemudian kita masuk ke yang keempat. Untuk rumus Rho sama dengan M per V atau M sama dengan Rho dikali V. Nah, untuk V RMS dari Rho ini yaitu V RMS sama dengan akar 3 dikali P per V per Rho dikali V. Nah, V RMS sama dengan akar 3 P per Rho. Karena ini bisa dicoret. Ke yang nomor 5 yaitu kita ganti PV ini dengan NKT sehingga untuk nilai rumus V RMS sama dengan akar 3 NKT per M. Nah, kemudian yang keenam, V RMS itu sama dengan akar dari V rata-rata kuadrat. Nah, untuk mencari V rata-rata itu nilainya yaitu V rata-rata sama dengan N dikali V1 ditambah ini N1, ini N2 dikali V2 ditambah titik-titik-titik sampai batas yang ditentukan. Kemudian per N1 ditambah N2 ditambah titik-titik-titik sampai yang ditentukan dengan jumlah partikel yang berbeda. Nah, kemudian energi dalam gas atau kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang energi dalam gas atau U sebanding dengan EK. U sebanding dengan EK. Nah, U sama dengan F dikali setengah NKT. Dengan F ini merupakan derajat kebebasan. Derajat kebebasan. Nah, untuk derajat kebebasan ini memiliki aturan yaitu 3 aturan dalam beberapa sifat gas, yaitu ada gas monoatomik, gas diatomik, dan gas poliatomik. Nah, pada gas monoatomik yaitu cenderung ke gas amoniak atau CO2, yaitu untuk gas yang pertama yaitu nilai F-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian masuk ke gas diatomik yang cenderung kepada H2O, O2, dan N2, yaitu pada gas ini dia itu ada suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi. Nah, pada keadaan ini untuk nilai F pada gas diatomik ini suhunya pada suhu rendah yaitu plus minus 300 Kelvin. Terus habis itu untuk suhu sedang yaitu 500 Kelvin, untuk suhu tinggi yaitu 1000 Kelvin. Nah, dari suhu rendah, suhu sedang, dan suhu tinggi ini nilai F-nya suhu rendah yaitu 3, suhu sedang yaitu 5, dan suhu tinggi yaitu 7. Nah, ini untuk gas diatomik. Kemudian yang ketiga yaitu gas poliatomik. Nah, pada gas poliatomik ini F-nya itu diketahui biasanya di soal. Jadi F itu diketahui di dalam soalnya nanti. Sekian, terima kasih.